Oke, teman-teman Unesa Grid Otomotif, balik lagi sama gua Adit. Sekarang bareng sama modifikator kawakan nih. Wah, ini kalau bicara anak sekarang namanya pemula, pemain muka lama. Dari yang lebih senior deh, monggo. Om Wil, silakan Om Wil. Perkenalkan Waduh, dulu. udah bulukan kali ya. Saya ini W7 Cosmetic, William Harjanto. Jadi berdirinya tahun 2002, bulan Juli. Spesialisnya kita di body kit. Body kit tapi custom. Dari custom saya bentukin, habis itu saya bikin produksi massal. Jadi ibarat kata saya awalnya mau jadi kayak model tuner kayak Mugen, ya kan? Tapi saya beraniin diri, saya beli mobil, habis beli mobil saya customin sendiri, habis customin sendiri diterima massal, baru saya jual produksi sendiri gitu. Oke, lanjut nih ke yang lebih muda. Yang muda dikit ya. Muda dikit. Halo, perkenalkan nama gua Tommy. Kalau di media sih teman-teman lebih banyak manggil Tommy Airbrush. Dan di pekerjaan kita adalah di otomotif graphic design, yang dimana pekerjaan kita ini membuat kayak desain-desain seperti kayak desain body kit, dari konsep desain tersebut menjadi real gitu. Tidak hanya di desain aja, kita juga diproduksi untuk pembuatan desain body kit, baik limited edition ataupun special edition juga kita sering mengerjakan juga gitu. Oke deh, siap. Sekarang kan lagi pandemik nih ya, makanya kita nggak bisa ngobrol langsung gitu, ketemu muka. Biar aman lah ya, karena kan pasti ada rasa khawatir gitu kan. Stay at home ya. Stay home. Nah, kita mau ngobrolin seputar modifikasi body kit gitu kan, sama pengecatan body lah intinya kayak gitu, seputar body intinya. Nah, kalau ngomongin di 2020 ini, ya baru mulai lah ya gerakannya itu kayak sempat berhenti gara-gara karena pandemik ini. Gerak dari industrinya itu sendiri, entah itu aftermarket atau mungkin secara luas di dunia otomotif tuh kayak mungkin agak slow down gitu ya. Lambat. Nah, kalau soal trennya sendiri itu apa ada perubahan dari tahun lalu atau mungkin masih sama aja? Kalau saya memandangnya dari segi work from home ini, ya kita mesti banyak kreatif ya. Banyak kreatif, terutama dari desain-desain mobil kan sudah mulai bagus. Jadi kita sebagai modifikator bikin itu supaya lebih bagus lagi. Jujur mobil yang sudah bagus, kalau kita bikin jadi ini jadi kesan orang. Kita para modifikator, kalau saya sih ngelihatnya makin lihat Google mobil yang di luar-luar, ya kan. Saya lebih mengarahkan kepada minimalis sih, dikasih minimalis yang tujuannya nggak terlalu rame, ya bisa pakai di sehari-hari gitu. Dan work from home ini jujur membuat kita semakin kreatif, ngelihat lagi, terus kita bisa aplikasikan lagi karena perbatasan tukang segala macam, jadi dibatasin, jadi kita makin bisa briefing ya pada karyawan segala macam, jadi bisa inilah. Gitu. Ya, kalau saya sendiri sih setuju dengan Bro William, yang dimana kalau untuk pembuatan atau pemilihan dari desain body kit itu tentunya yang bisa dipakai dan bisa diaplikasikan untuk pemakaian sehari-hari. Kecuali kalau kita ada pembuatan kayak special edition ataupun kayak limited edition yang kita pakai sendiri ataupun kita untuk event, nah itu mungkin agak sedikit beda. Tapi pada intinya kalau untuk teman-teman yang pengen membuat body kit, usahakan body kit itu dengan pembuatan desain yang jauh lebih baik dari standarnya dan juga tentu bisa dipakai untuk sehari-hari. Tapi kalau dari tempat kami sendiri sih, kami memang kebetulan mempunyai tim desain yang dimana kalau pembuatan desain dari body kit tersebut biasanya sudah kami lakukan dulu sebelum kami kerjakan. Jadi kami sesuaikan di kendaraannya, setelah desainnya di-approve oleh customer, baru biasanya kami produksi. Jadinya tidak terlalu signifikan dari pembuatan desain sampai ke hasil akhirnya sebenarnya kan sudah bisa dilihat oleh customer, sehingga setelah jadinya itu juga customer udah tahu sih, karena desainnya kan sebelumnya udah ada gitu. Dan kita biasanya lebih mengedukasinya lebih ke bodinya tidak sampai terlalu ceper banget, kecuali mobil tertentu ya yang pakai air suspension gitu. Tapi kalau untuk yang sehari-harinya kita usahakan tingginya tetap normal ataupun paling lebih turun hanya 1-2 cm. Jadi pemakaian pun masih tetap enak kan gitu. Betul. Ya mungkin intinya sih sama dengan Bro William ya, karena intinya kalau kita pembuatan body kit tuh ya yang pasti
bisa dipakai sehari-hari dan bentuknya pasti jauh harus lebih baik dan bagus selain fungsionalnya ya gitu. Bisa dipakai sehari-hari itu garis besarnya lah ya yang penting ya. Benar. Karena mungkin emang tren dari habit orang yang modif juga ya mereka pengen kece tapi juga nggak cuma buat kontes gitu kan. Buat ke kantor, buat ke kampus, ganteng gitu mobilnya ya kan. Benar, setuju banget tuh. Lanjut nih, soal bahan. Sebenarnya kan ada beberapa ya kayak plastik gitu. Kalau plastik kan biasanya pabrikan ya. Terus fiber FRP gitu. Atau mungkin Duraflex, kalau nggak Duraflex ya di FRP gitu kan. Nah, pertanyaannya, kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing bahan tuh kayak gimana sih? Boleh deh, kalau Tommy dulu deh. Nanti ditimpalin sama Om. Ya kalau FRP itu kayak fiber itu sebenarnya untuk kayak pembuatan kita sebenarnya kalau di Indonesia itu cukup mudah dan juga kita untuk pembentukannya sebenarnya cukup gampang apalagi kayak yang sudah punya molding ya Bro William ya. Kalau kita udah punya molding, kita kalau pembuatan pakai kayak fiber itu sebenarnya jauh lebih mudah. Terus dari gitu bahan baku kita di Indonesia itu khususnya di kota Jakarta gampang sekali kita dapat gitu. Jadi misalkan distributor yang satu kosong, distributor yang lain masih tetap ada. Nah tapi paling kayak di seratnya aja atau apa bahan bakunya mau yang ada yang bagus, ada yang lebih murah. Bedanya itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kelebihannya, maksudnya kalau misalkan dia pecah, kita hanya ditambal fiber, kita cat ulang juga sebenarnya lebih cepat dan lebih bagus sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak produk-produk terkenal sekalipun, rata-rata sekarang memang menggunakan bahan itu. Gitu. Nah, itu saya setuju banget sama Bro Tommy. Jadi sebenarnya kan masalah fiber sama plastik. Kan plastik pun ada beberapa kelas ya kan. Dari plastik contohnya bumper standar mobil aja itu ada yang bagus banget, contohnya body kit plastik lah. Body plastik kan sekarang banget dari Thailand masuk ya. Nah itu kelasnya pun beda-beda, jadi dari plastik inject, plastik molding ya kan. Jadi gini, kelas-kelasnya beda-beda. Kayak kita banyak kan pakai fiber karena fiber lebih mudah diperbaikin dan moldingnya juga lebih gampang dan lebih murah. Pecah pun bisa diperbaikin langsung part by part. Kalau plastik, nah itu moldingnya satu butuh mahal banget. Benar nggak kualitas segini dengan kuantitasnya harganya seimbang nggak? Nah itu kadang-kadang menjadi pertimbangan dalam menghadapi plastik ini, ya kan? Nah kedepannya mungkin kalau sama-sama maju ya kita bisa bikin plastik, ya kenapa nggak gitu kan? Dibikin molding, tapi cost-nya jauh lebih besar gitu. Oke. Nah, berarti emang kenapa alasannya pabrikan itu lebih banyak pakai bahan plastik karena memang mereka mass production ya? Bener banget yang dikatakan Bro William itu. Kalau kayak kita pengen membuat kayak bahan plastik itu kan moldnya itu mahal sekali gitu. Jadi kalau kita buatnya sedikit kan harganya kan benar-benar tinggi kan. Nah tapi kalau kita menggunakan bahan fiber itu apalagi untuk mobil-mobil yang biasa kan kita bisa jualnya tidak terlalu tinggi harganya. Jadi semua orang bisa memakai produk itu gitu. Harganya terjangkau, pembuatannya juga kalau misalkan mereka ordernya cuma 1, 2, sampai 10 pun masih kita bisa produksi kan gitu. Tidak perlu harus kuantiti yang banyak sekali. Gitu. Dan saya mau garis bawain sih sebenarnya repairable ya, bisa dibenerin lah ya itu. Betul. Nah, itu yang paling disukain oleh masyarakat kita sebenarnya. Jadi kita repairnya nggak sih sebenarnya. Walaupun customer dari luar kota, kalau misalkan habis beli body kitnya dari Jakarta, misalnya dari Bro William, dia bawa keluar kota, kebetulan maksudnya ada cacat, accident atau apa, dia kan gampang untuk diperbaiki di bengkel di kotanya dia. Gitu. Terus juga kan kalau pecah nih, kalau plastik pecah, itu nggak bisa beli satuan. Kadang-kadang mereka yang dari Thailand mesti beli seset lagi. Itu set lagi. Jadi kan udah pasti lebih mahal. Kalau kita pecah depan sampai istilah kata copot lah tengah jalan gitu kan. Nah kita beli depan lagi bisa. Jadi bisa part by part. Oke siap. Sebenarnya tadi kan udah kita ngobrolin soal kelebihan kekurangan. Nah ini dari sudut pandang si usernya nih yang punya mobil mau modif. Kalau dari mereka, misalnya dari sudut pandang modifikator itu lebih menyarankan melihatnya tuh kayak gimana gitu untuk pemilihan body kit ini? Tergantung dari toko modifikatornya dan tergantung dari bahan yang dia pakai. Saya banyak yang datang ke saya, bro, lu nggak main plastik? Saya bilang contoh plastik banyak, contoh ember saya bilang. Ember ada plastik yang bagus, ada plastik yang jelek. Coba kamu tenang ember yang plastiknya jelek, pecah nggak? Pecah. Yang bagus enggak? Sama seperti fiber pun ada yang bagus, ada yang jelek, ya kan? Jadi kita mesti compare apple to apple. Jangan sampai nanti
yang kita punya compare ini dibandingin dengan plastik yang misalkan yang murahan. Kadang-kadang plastik yang murahan datang ke saya pun melintir-melintir, Pak. Ya, jadi benar, mereka gelombang so copotin lagi. Akhirnya dia bilang bisa perbaikin nggak bisa, karena kan memang plastik memang susah diperbaikin. Kalau fiber masih lebih gampang diperbaikin gitu. Jadi ya plus minus lah kalau saya ngelihatnya gitu. Ya sama sih, seperti kita juga kalau memang ada customer yang datang ke tempat kita, kalau memangnya dia bawa bahan ataupun maksudnya body kit, kadang-kadang kan minta dicat ataupun minta dipasangkan, memang ada beberapa kualitas kan gitu. Kalau kualitas yang benar-benar bagus, memang kita pasangnya enak dan fittingnya juga enak gitu. Nah sama seperti fiber, kalau kita pembuatannya rapi, cetakannya bagus, hasil keluarnya udah bagus, kita juga fittingnya gampang. Paling ini aja sih, kita edukasi lebih ke konsumen kita, maksudnya apa sih kelebihannya fiber, begitu maksudnya kenapa kita bisa pakai bahan fiber seperti ini, kenapa gitu. Kita kalau bisa menjelaskan biasanya customer sih ngerti ya. Gitu. Ternyata plastik ada juga grade-nya gitu. Iya, betul. Betul. Kalau plastik dengan kualitas yang bagus sih pasti, maksudnya mungkin mereka lebih suka ya, karena kan bahan original dari si mobil kan mungkin kan karena bahannya plastik. Tapi kalau misalkan kami sering mengerjakan, mungkin di IG bisa dilihat kalau kami sering mengerjakan kayak mobil-mobil semacam kayak Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, segala. Kalau mereka mendatangkan body kit, itu selalu body kitnya bahannya sama, fiber. Gitu. Betul. Ada yang karbon, ada yang fiber, nggak ada yang plastik. Body kit untuk yang kayak maksudnya merek-merek terkenal sekalipun, seperti kayak kita di Jepang atau apa, kita survei, ya itu tetap sama, itu fiber. Gitu. Soal bahan kayaknya sih udah jelas ya buat orang yang ingin modifikasi mobil, pasang body kit atau custom atau apa gitu kan. Soal ini nih, saya mau tanya soal digital modifikasi. Karena banyak nih virusnya nih yang lagi di Instagram tuh rame banget kan, digital modifikator yang pada akhirnya orang tuh terinspirasi untuk bikin body kit kayak gitu. Ya, sebenarnya cara ngerealisasiinnya gimana nih? Kebetulan memang kami sudah beberapa tahun ini memang kami galangkan untuk anak-anak muda ataupun anak-anak yang suka main di digital itu untuk membuat satu digital modifikasi, khususnya juga kayak kadang-kadang mereka sering ikut kompetisi ini kan, digital modifikasi kan. Nah ini memang kami sering mengedukasi ataupun sudah dari beberapa tahun yang lalu, sehingga maksudnya pembuatan dari desain-desainnya itu bisa diaplikasikan ataupun bisa dipakai gitu. Dan kami lihat perkembangannya kurang lebih di 2 atau 3 tahun ini sekarang jauh lebih baik gitu dibanding yang dulu ya. Kalau kita mulai membuat desain-desain digital modifikasi ini sebenarnya udah hampir 10 tahun kita memakai digital, tapi memang trennya ini memang di beberapa tahun terakhir gitu. Jadi setiap pembuatan body kit ataupun pembuatan desain apapun memang dimulai dari desain digital modifikasinya. Nah tapi untuk konsep-konsep yang mereka buat, anak-anak muda terutama, edukasinya sekarang makin hari makin bagus, sehingga setiap desain yang mereka buat ataupun mereka desain itu bisa diaplikasikan dan hasilnya sekarang bagus banget gitu. Itu sih ke depannya kita bilang sih akan menjadi jauh lebih baik ya, karena kalau desain apapun, produk apapun, industri rancang bangun khususnya di otomotif ya, ini akan memerlukan desainer-desainer muda seperti itu yang membuat setiap konsep itu kan selalu harus membutuhkan desain kan. Dari desain sasis, desain body, desain apapun itu harus pembuatan apapun harus dimulai dari sebuah desain gitu. Ini akan terus berkembang sih, kalau kita lihat ke depannya akan semakin hari semakin bagus gitu. Saya setuju banget sama Om Tommy. Nah, di sini kan anak-anak muda kan perlu kita bimbing nih. Tapi kan bimbingan ini yang saya lihat beberapa gambar yang masuk di kita lihat di otomotif segala macam itu banyak yang bertabrakan. Contohnya dia masukin pelek yang gede banget. Mobil ini mobil kecil, ya kan? Mobil kecil. Jadi saya pernah beberapa orang mau modif seperti ini. Saya bilang, bro, kamu lihat aja mobilnya gini, bisa masuk gak? Kita maksudnya kita bisa sesuaikan, tapi mungkin nggak sesuai gambar ini banget ya. Gitu maksudnya. Jadi ini anak-anak muda nih bagus banget, jujur saya bilang. Jadi saya setuju banget sama ya, tinggal kita arahkan aja.
arahkan harusnya kita begini, harusnya kita begini gitu kan. Jadi lebih bagus gitu. Ini berarti komposisi rasionalnya lah ya, pada saat mendesain itu. Betul. Oke. Nah ini sebenarnya kalau untuk ngerealisasiin desain-desain itu, ada teknik khusus nggak sih untuk meng-custom body kit itu sendiri? Kalau kita biasanya membuat segala sesuatu, kalau dari tempat kami memang biasanya kami memulai dari satu buah desain. Karena yang dimana di tempat kami kan memang ada orang desain kami yang biasa membuat untuk grafis desainnya, dan juga untuk pembuatan kayak digital modifikasi seperti kayak perubahan body kit dan lain-lain. Nah biasanya si desainer ini biasanya setelah buat konsultasi dengan si pembuat body kitnya, seperti kayak tukang fibernya, ataupun kita kita melihat nih kira-kira bisa diaplikasikan nggak dan hasilnya kira-kira bagus nggak dengan kayak shape ataupun kayak lubang anginnya bentuknya yang sudah dirubah, line-line garis-garis tulangannya. Nah itu kami perhatikan kalau misalkan desainnya udah cocok dan sesuai, nah baru kita aplikasikan di pembuatan fibernya gitu. Biasanya sih bersinergi ya, kalau sekiranya pembuatan desainnya biasanya bagus, biasanya hasilnya pun biasanya bagus, nggak ada masalah. Karena kan orang-orang desain yang untuk body kit khususnya kayak tukang-tukang fiber itu biasanya mengikuti kan dari desainnya tersebut kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk pembuatan desain itu sih biasanya kalau dari tukang body kitnya sih kalau bentuknya bagus biasa hasilnya sih bagus. Mungkin Bro William juga udah sangat pengalaman tuh kalau kayak pembuatan gitu kan kita kadang-kadang lihat dulu kan, kita printin dulu gitu kan. Setelah itu baru kita di custom sama tukang fibernya. Kalau untuk pembuatan kita dari desain, kita biasa selalu berkonsultasi dari pembuatan awal, pengen konsepnya seperti apa. Setelah itu juga dari pembuatan konsepnya seperti apa, misalkan pengen lebih ke mode rally ataupun kayak mode-mode racing look dan lain-lain, itu biasanya kita udah konsultasikan dulu dengan si desainer, dengan si pemilik kendaraan ataupun customer kita. Setelah desainnya udah ketemu, baru masuk ke tahap desain, baru masuk ke tahap produksi. Biasanya seperti itu. Pendapat teman-teman modifikator gitu di industri ini tentang APM yang bikin tambahan body kit itu seperti apa sih? Karena kan ini kita ngomongin soal desain juga kan. Mereka pada akhirnya juga ada tunernya yang bikin itu gitu. Iya. Toyota TRD gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, seperti kayak Toyota, mereka punya TRD. Kalau misalkan kayak Honda, dia punya misalkan Mugen, dan sebenarnya sih banyak. Kalau menurut kami, kalau misalkan mereka ada aplikasi kayak part aftermarket itu sebenarnya baik untuk kami. Kenapa? Karena misalkan kalau mereka mempromosikan itu kan barang part aftermarket. Sebenarnya kami juga sebenarnya bagian dari part aftermarket yang kami produksi kan gitu. Kalau mereka bisa memperkenalkan part aftermarket, kita kan sebenarnya juga sudah tidak terlalu sebenarnya kan ini sedikit mengandung unsur modifikasi kan. Sedangkan kami sebagai modifikator kalau modifikasinya terkenal, kami juga sebenarnya enak gitu. Jadi tidak terlalu berat untuk mengedukasi lagi gitu. Misalkan ada penambahan body kit, ya kalau misalkan bagi orang lain yang takut nih dimodifikasi, enggak, ternyata kan ada keluarin modulo, ada keluarin TRD, ada keluarin kok extension tambahan body kitnya. Nah kita juga enak. Nah punya kita ada, tapi punya kita maksudnya namanya merek A gitu. Misalkan W7 atau body kit W7 gitu. Dengan desain yang berbeda, tapi kan fungsinya sama gitu. Penambahan body kit ataupun perubahan body kit gitu. Sebenarnya menurut kami bagus sih kalau mereka keluarin part-part aftermarket gitu. Nah kalau kami hanya membuat part yang berbeda dari mereka gitu, tapi fungsinya sama gitu, untuk lebih tambah gaul, tambah keren, fungsional juga dapat gitu. Setuju banget sama Bro Mi tadi. Jadi kita kan bagian dari modifikator. Jadi contohnya kayak Toyota ada TRD-nya, Honda ada Mugen sama Modulo. Jadi mereka sebenarnya meramaikan pasar modifikasi kita sendiri. Jadi benar. Meramaikan, jadi kan tentu ada orang yang nggak mau ngambil posisi TRD-nya. Jadi mereka mau pilihan jati diri mereka sendiri-sendiri. Nah, mereka mau kepada kita akhirnya. Karena mereka ada pilihannya. Bro, jangan yang seperti TRD itu ya, jangan seperti yang ini ya. Kita mau bikin desain sendiri, bisa nggak? Bisa. Jadi kita sebenarnya lebih dibantu lah sama mereka. Ya, kalau saya positifnya gitu, Pak. Gitu. Ya, betul. Tadi nih saya sempat singgung sama Om Mil, jadi lagi tren nih grill Apollo Expander yang model Prado tuh.
Oh iya. Terus juga buat Rasterios juga ada, di Pajero juga ada. Iya. Nah, kalau misalnya kita nggak bicara spesifik expander ya, tapi lebih ke model desain itu. Saya mau tanya, sebenarnya kalau dari sudut pandang modifikator, lebih ke nuansanya. Jadi grill Apollo tuh sebenarnya lebih ngasih kesan yang seperti apa sih ke mobil. Terus juga plus minusnya ada nggak sih secara teknis gitu, di luar tampilan mungkin? Ya, kalau saya ngelihatnya relatif ya. Soalnya kan orang model itu beda-beda pilihan masing-masing. Ya nggak? Nah, grill Apollo menandakan bias macho. Kalau saya lihat kesannya macho. Jadi orang yang mau berkesan macho pasti ngambil grill model Apollo gitu kan. Nah, jadi lebih sangar. Kalau saya ngelihatnya gitu. Kalau mobil semua dimasukin yang sangar, mobilnya kesannya kalem, sangar ya tentu bertabrakan. Ya, jadi ya semua tergantung mobilnya, gaya desain mobilnya mesti disesuaikan semua gitu. Nah, kalau contohnya mobil Mercy dikasih grill Apollo ya tentu berantakan. Ya saya sih fair-fairan dulu. Iya, tergantung mobil itu dimasukin apa gitu Pak, ya kan? Kalau mobilnya kita, ya kalau saya modifikator sama Tommy modifikator, mungkin ya kita mesti pandai melihat celah. Kalau aku ngeliatnya gitu Pak. Kalau kita ngomongin body kit itu kan by design yang sebenarnya dari depan, samping, belakang tuh kayak ada satu benang merah yang nyambung gitu ya. Nah kalau add-on tuh seperti ada sesuatu yang beda lah. Nah sebenarnya bedanya body kit dengan add-on ini kayak gimana sih? Body kit sebenarnya nama untuk perubahan body. Kalau saya mandangnya terdiri dari dua. Yang pertama full bumper, yang kedua kedua tambahan yang disebut add-on, ya kan? Nah kalau add-on itu jadi hanya pemanis-manis doang. Nah, contohnya add-on kan ada mobil kecil tuh, ya kan? Terus ada di Mazda ada admiration. Nah kalau yang kita full bumper kan ada juga model-model yang lain, top line segala macam. Itu semua disebutnya body kit. Kadang saya menjelaskan, you mau yang full bumper, apa yang tambahan aja. Nah, jadi saya bilangnya cuma dua, full bumper sama tambahan gitu, add-on. Ya benar yang dikatakan Bro William itu kita setuju banget. Memang kalau untuk body kit itu memang body kit gitu. Tapi body kit full bumper ataupun body kit add-on biasanya kita tawarkan memang juga seperti itu sih. Kadang kalau misalnya customer pengennya simple aja, saya pengen pakai add-on dong tambahan kayak semacam kayak lipsnya ataupun pembuatan yang sedikit-sedikit itu memang kategorinya memang add-on sih. Tapi basic utamanya pakai bumper asli. Kita hanya membuat tambahan-tambahan saja gitu. Kecuali kalau full bumper memang kita merubah semua ya. Total bumpernya kita ganti semua. Bedanya sih di sana doang sih. Saya mau ngomongin soal warna sih sebenarnya. Karena Great Auto belum sempat ngomongin soal warna di 2020 nih, apalagi karena pandemi kayak gini kan. Kalau saya perhatiin belakangan ini di tahun 2019 lah, di beberapa kontes yang kelasnya nasional gitu ya. Muncul tuh warna-warna yang sifatnya candy, yang cerah, yang menarik lah, yang eye-catching gitu kan. Terus juga warna-warna solid juga masih jadi pilihan menarik gitu. Nah sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri, tren yang lagi digandrungin tuh, atau yang mungkin yang lagi dimunculkan gitu dari teman-teman modifikator tuh yang seperti apa tren warna? Ya kalau kita sendiri, kalau untuk dari pewarnaan itu memang kami banyak sekali juga untuk membuat tren. Kalau untuk warna-warna seperti kayak candy yang terang-terang itu memang banyakan dipakai untuk mereka yang suka kayak pameran-pameran atau ikut kontes-kontes. Itu memang masih banyak dipakai warna-warna itu dan warna-warna siralik ya. Kalau untuk warnanya biasa kembali lagi kepada tema mobil ataupun kepada sang pemilik, misalkan sukanya warna apa, misalkan suka warna merah, orange, ataupun kayak semacam kuning, hijau, itu balik lagi ke mereka dan ke tema mobil. Nah, tapi kalau untuk di luar negeri sebenarnya, kalau untuk tren-tren yang sekarang ini lebih ke banyak ke warna-warna kayak pasta, ataupun ke warna-warna kayak army ya, misalkan kayak abu-abu. Abu-abu kalau untuk kayak BM dan mobil-mobil lain itu sebenarnya kalau kayak di Instagram atau apa banyak banget yang ngepost dengan warna-warna solid, kayak hijaunya kayak hijau army, abu-abunya abu-abu army, coklatnya. Tapi di mobil-mobil ini ya, di mobil-mobil sport car ya, itu banyak dipakai. Nah, dan itu juga kita ada dua. Kalau di tempat kami sendiri memang kami juga spesialis di pengecatan sebenarnya kan. Banyak juga beberapa mobil meminta dengan warna-warna tren yang sekarang yang ada di luar gitu. Nah, yang kedua alternatifnya
kita juga menggunakan wrapping ya, stiker dengan warna-warna pilihan yang mereka bisa pilih sih sebenarnya. Karena kan stiker juga sekarang trennya cukup beragam untuk kita ganti warna bodi mobil, tapi maksudnya kan tetap suatu saat pengen dijual ataupun mereka pengen ganti mobil, mereka bisa dibalikin original gitu. Jadi ada dua alternatif sih sekarang untuk warna sendiri ya, dari pengecatannya dan juga dari stiker wrapping gitu. Jadi mereka bisa pilih warnanya itu juga sekarang sangat banyak. Pilihannya tuh wrapping kan udah mulai banyak warna yang Dove yang bagus-bagus tuh. Nah, saya paling banyak kasih pilihan arah ke sana, tapi kalau ngecat memang Bro Tommy jagonya lah. Saya akuin itu. Saya pun belajar banyak dari beliau dulu. Innova saya di cat batik ya, Bro Tommy ya. Kan? Sebenarnya mungkin saya suka kasih ide-ide sama Bro Tommy, kita sama-sama saling isi gitu. Benar. Jadi di masa pandemi kayak gini kan pasti ada yang terhambat lah ya rutinitas kita. Jangankan teman-teman yang punya workshop gitu, yang punya bengkel, di mana orang-orang jadi banyak kumpul di satu tempat gitu kan. Bahkan saya aja yang bisa kerja di mana ya sebenarnya itu cukup terhambat juga. Kalau dari teman-teman sendiri, cara nyikapinnya gimana nih biar bisa tetap running? Karena kan ya ibaratnya life must go on gitu kan. Iya. Kita nggak bisa berhenti karena situasi yang kayak gini terus kita berhenti gitu aja gitu. Ya kalau dari kami sendiri ya, selain online kan juga pekerjaan kan harus offline kan kalau di tempat kami kan, pasti harus kami kerjakan gitu, harus ketemu orang-orang gitu. Nah tapi kalau untuk dari marketingnya ataupun untuk promosi memang kami banyak menggunakan online sekarang. Jadi untuk customer kami banyak dapat dari online. Nah tapi untuk produksinya sendiri tetap kami harus kerjakan di workshop. Nah kalau untuk sementara memang workshop kami udah kami tutup, tapi kami tetap masih mengerjakan untuk project-project yang belum selesai. Dan juga untuk kayak customer yang baru-baru, kalau sekiranya mereka tidak pakai, mereka bisa kirim kami, ada layanan antar jemput menggunakan towing kan. Jadi kami mobilnya si customer tidak perlu datang, kami kerjakan di tempat kami gitu. Tapi memang waktunya sekarang mungkin pasti otomatis sedikit lebih lambat gitu kan. Customer harus lebih sedikit bersabar. Tapi kalau customer yang punya kendaraannya mungkin lebih dari satu, mungkin mereka kadang-kadang ya udah is okay, nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk yang harian-harian sih kadang-kadang kami utamakan sih. Kalau untuk pengerjaan yang sebentar-sebentar aja kami utamakan. Tapi ya kalau untuk masa seperti sekarang ini ya terus harus tetap semangat ya gitu. Promosi apa segala tetap jangan sampai kendor juga, sehingga kan setelah selesai masa pandemi ini kan maksudnya kita bisa langsung running lagi gitu. Tapi ada beberapa project yang kita udah oke sama customernya dan juga ada beberapa kontrak yang kita udah sign, sehingga setelah masa pandemi ini kita bisa langsung running. Semoga sih bisa cepat selesai pandemi ini gitu, sehingga kita semua dapat aktivitas dengan normal dan baik gitu. Nah, Om William gimana nih? Apakah tetap running? Seperti Bro Tommy, saya juga kadang-kadang promosi di IG, di Facebook ya. Karena kan masa pandemi gini kita jarang ketemu orang. Ketemu orangnya by online. Ya kan? Ya, jadi saya promosinya tuh by online. Ada yang mau dia tinggal WA, tinggal ini. Jadi dari luar karena anjuran pemerintah kita tidak membuka secara umum, tapi by order by order tetap kita terima. Jadi kita nggak terima tamu masuk segala macam, keluar masuk saya udah nggak terima. Jadi karyawan pun kita batasin. Jadi dari beberapa karyawan mungkin tinggal sisa 4, ya kan 4 ini pun nanti digilir-gilir gitu kan. Nah ya jadi meminimalkan ini semua lah. Jadi ya kita semua berharap pandemi ini cepat selesai, jadi semua beraktivitas lagi. Gitu. Kalau kita sendiri sih memang udah tutup. Untuk pagar bengkelnya maksudnya kita tutup. Tapi kan kalau memang karyawan yang tidak bisa pulang kan tetap mereka harus tetap bekerja kan. Jadi kami mengerjakan kayak project-project yang sudah kami terima sebelumnya gitu. Makasih banget, seru banget obrolannya. Ko Tommy dari Tommy Ebras dan Om William dari W7 Cosmetic. Stay safe semuanya. Semoga bisnisnya tetap jalan, life must go on lah, dan semoga pandeminya cepat kelar gitu. Thank you. Thank you Om Tommy. Thank you semua. Thank you banyak.